Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Passenger. Tetapi, sebelum lanjut, kita ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Diperlihatkan sebuah pesawat canggih yang sedang memindahkan 5.000 manusia menuju planet baru. Kemudian, diperlihatkan kapsul salah satu penumpang menyala dan membangunkan seorang mekanik bernama Jim Preston. Good morning, James. The ID band on your wrist is your key to the wonders of the Avalon. Welcome to your cabin, your home until we make landfall. To help you recover from hibernation, be sure to drink plenty of fluids. Jim berjalan keluar untuk melihat keadaan pesawat itu, dan dia menunggu penumpang lainnya di ruang kumpul. Where is everybody? We are all on the Starship Avalon. We're all in this together. Karena merasa aneh, Jim mulai mengelilingi pesawat, dan dia tidak menemukan siapapun. I want to speak to the captain. What's an emergency? Jim mencoba menghubungi kamar kapten, namun sayangnya tidak ada yang menjawab. Bridge access requires special authorization. You gotta be kidding me. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Jim akhirnya menyadari bahwa pesawat yang dia tumpangi belum tiba di tempat tujuan. We will arrive in approximately 90 years. What? I woke up too soon. Jim mencoba untuk memberikan pesan darurat ke bumi. Namun sayangnya, pesan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat balasannya. Message sent. Message will arrive in 19 years. Earliest reply in 55 years. That will be $6,012. Saat merenungkan nasibnya, Jim bertemu dengan seorang bartender. What can I get for you? You look like a whiskey man. Ternyata, bartender itu hanyalah sebuah robot android. You're a robot. Android, technically. Good morning. It's a beautiful day here on the Avalon. Keesokan harinya, Jim terbangun dan mencari sarapan untuknya. Please make a selection. Sorry, the Mocha Cappuccino Extreme is for gold class passengers. Sorry, the pumpkin sorry. Large coffee. Cream sugar. Please enjoy your coffee. Setelah sarapan, Jim menggunakan keahlian mekaniknya untuk memperbaiki kapsul miliknya. Jim juga mencoba untuk membobol ruangan kapten, namun segala upaya yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Suatu hari, Jim minum di bar dan curhat kepada bartender di bar. So lay some bartender wisdom on me. I'm lost in space here. You feel like you're supposed to be somewhere else. Say you could snap your fingers and be wherever you wanted to be. What are you telling me? Live a little. Live a little. Setelah mendengar bartender itu, Jim terinspirasi untuk membobol kamar penumpang VIP. Semenjak saat itu, Jim mulai menikmati kesendiriannya di pesawat itu. Alright. I did exactly what you just did. Large coffee. Get out of here! Setelah sekian lama, Jim mulai bosan dan kembali merasakan kesepian. Kemudian, Jim tak sengaja melihat fasilitas wisata keluar pesawat. Setelah mencoba fasilitas itu, Jim sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya.
Setelah terjatuh, Jim terpana melihat kapsul seorang wanita bernama Aurora Lane yang berprofesi sebagai penulis. Good morning. Jim mulai terobsesi pada kecantikan Aurora dan dia menonton semua video rekaman Aurora. I'm Aurora Lane. I'm a writer. I think we tell each other stories to know we're not alone. Who's that? Aurora. Ah, the sleeping girl. Suatu hari, Jim memiliki ide untuk membangunkan wanita itu. Jim curhat kepada bartender bahwa dia ingin sekali membangunkan Aurora. I know how to wake Aurora up. You could use some company. I'd be stranding her on this ship for the rest of her life. Well, you can't do that. What am I gonna do? Akhirnya, Jim membulatkan tekadnya untuk membangunkan Aurora dari kapsul tidurnya. Setelah bersembunyi, Jim merasa gugup dan dia mulai menyesali perbuatannya. Setelah itu, Jim memberanikan diri untuk menemui Aurora. Hello. Nobody else from my row woke up. Same for me. Are you saying nobody's awake? It's just us. Jim membawa Aurora ke observarium untuk menjelaskan tentang keadaan mereka. The crew's in a secure hibernation room. Everything important, there's no way through. How long have you been awake? Be here in 3 weeks. No, we have to go back to sleep. Aurora, we can't. Jim berusaha menenangkan Aurora yang panik setelah menyadari kondisinya. Putting somebody into hibernation requires special equipment. You don't think there's a way back into hibernation? No. Akhirnya, Aurora hanya bisa pasrah dan dia kembali untuk beristirahat. Sementara itu, Jim meminta bartender untuk merahasiakan perbuatannya kepada Aurora. She thinks it was an accident. Let me tell her. Of course. Saat sarapan, Aurora merasa kasihan melihat sarapan kelas ekonomi milik Jim. Well, you're a man of simple tastes. I'm not a gold class passenger. What can I get you? No. Setelah sekian lama, akhirnya Jim bisa menikmati makanan enak. Aurora masih belum putus asa seperti Jim. Gadis itu tetap berusaha mencari cara untuk memperbaiki kapsulnya. Sementara itu, Jim mulai melihat ada keanehan di pesawat itu. There's another passenger awake, a mechanic named Jim Preston. Untuk mengatasi kebosanannya, Aurora yang mulai menulis pengalaman hidupnya, dan dia juga melakukan rutinitas baru. Why did you do it? Do what? Leave Earth. I'm interviewing you. Karena hanya mereka berdua yang terbangun, Aurora menjadikan Jim sebagai objek wawancara untuk bukunya. Semenjak saat itu, Jim dan Aurora menjadi semakin akrab dan mereka sering melakukan aktivitas bersama. What is there to do around here? Partner mode. Let's get it on! You did great! Okay, one more time. Whoa, whoa! I'm up 2 points. Hey, lady. This is Aurora. Aurora. A pleasure. Jim kemudian memperkenalkan Aurora kepada bartender bar. For a minute, I almost forgot my life is in ruins. Sorry. What for? Suatu hari, Jim mencoba mengajak Aurora untuk berkencan dengannya. Is he asking me on a date? Saat berkencan, Jim berusaha membuat malam itu berkesan bagi Aurora. You clean up pretty good yourself. Why are we here? You'll see. You've done this before? Setelah itu, Jim mengajak Aurora untuk keluar dari pesawat itu.
Akhirnya, Jim berhasil membuat Aurora jatuh cinta kepadanya. Semenjak saat itu, Aurora mulai menerima kenyataan bahwa dia sudah tidak bisa lagi kembali ke kapsulnya. So, I'm seeing someone. We're the last two people in the world who would ever get together. But here we are, the last two people in the world. Bahkan Aurora mulai menuliskan kisah cintanya dan Jim di dalam bukunya. Jim and I live in accidental happiness. This isn't the life we planned, but it's ours. And for the first time in my life, I don't feel alone. He makes me feel like my life isn't over, like it's just beginning. Di sisi lain, Jim sering memeriksa ruang penyimpanan pesawat dan dia sering memberikan hadiah kepada Aurora. Attention. The Avalon will slingshot around the star Arcturus. Happy birthday to you. Setahun kemudian, Jim berniat memberi kejutan di hari ulang tahun Aurora. Birthday drink for the birthday girl. Jim's no gentleman. Anyway, there's no secrets between me and Jim. Is that so? You heard the lady. Jim pergi ke kamar mandi dan mempersiapkan cincin lamaran untuk Aurora. I remember this day a year ago. Jim was so looking forward to meeting you. Saat ditinggal, bartender itu pun kecepolosan membeberkan rahasia Jim. Oh, he spent months deciding whether to wake you up. Jim woke me up. Hal itu membuat Aurora marah dan dia mulai kecewa pada pria yang sangat dicintainya itu. Yes, I woke you up. Aurora, please. Stay away from me. Semenjak saat itu, hubungan Aurora dan Jim mulai retak. Aurora kembali menjalani aktivitasnya sendirian. Aurora, I don't want to lose you. I don't care! You took my life! Aurora sama sekali tidak mau bertemu dengan Jim, sehingga mereka menjadwalkan pertemuan dengan bartender. I envy you, Arthur. Arthur! Tuesday's my day with Arthur. It's Wednesday. Ours all yours. Grand Concourse. Suatu hari, Aurora melihat sebuah pohon yang ditanam oleh Jim di kafetaria. Sementara itu, pesawat mulai mengalami kerusakan parah. Gold class breakfast. This is Deck Chief Gus Mancuso. Who the hell planted a tree on my ship? Tiba-tiba, mereka mendengar panggilan dari kru kapal yang bernama Mancuso. Walaupun bekerja di kapal itu, Mancuso juga kebingungan melihat ada 3 kapsul yang error. Akhirnya, Mancuso membawa mereka ke ruangan kapten untuk menyelidiki keanehan di pesawat itu. I should be getting diagnostics from all over the ship right here, but there's no data. You okay? Jim mulai menyadari bahwa Mancuso sedang sakit. Grand Concourse. 2 years, huh? Look out! This guy makes 15. Untuk menghemat waktu, akhirnya Mancuso membagi tugas pada mereka. You take decks 1 and 2. You take decks 3 and 4. I'm going down to check our pods. Well, that should be interesting. Saat mengecek kapsul mereka, Mancuso menyadari bahwa kapsul milik Aurora ternyata dirusak oleh Jim. You did this. All this time I'm thinking you're one lucky son of a bitch to get stuck with Aurora. She knows. She knows. Setelah tugasnya selesai, Aurora mendatangi Mancuso dan dia menuntut keadilan atas perbuatan Jim.
He took away my life. I know, but the drowning man will always try and drag somebody down with him. It ain't right, but the man's drowning. Karena Mancuso terlihat sakit, dia memilih untuk beristirahat di kamarnya. Di sisi lain, Aurora yang tidak bisa tidur memilih untuk berenang. Kemudian, keanehan mulai terjadi. Untungnya, mereka semua selamat dalam insiden itu, dan mereka bekerja sama untuk mencari solusi. Computer, display these failures over time. It started 2 years ago, power surge, including hibernation pod 1498. That's me. Ternyata, 2 tahun yang lalu, pesawat mereka bertabrakan dengan sebuah meteor, sehingga kapsul milik Jim rusak. Meteor itu juga telah menyebabkan kerusakan yang terus menyebar ke seluruh kapal. Not a lot of things big enough to hit this ship that hard. Out, we'll have to find it ourselves. Tiba-tiba, Mancuso terjatuh pingsan, sehingga mereka harus membawanya ke kapsul medis untuk mendiagnosa penyakitnya. 612 disorders found. Karena kerusakan kapsul hibernasinya, Mancuso kini sekarat dan hanya memiliki waktu beberapa jam saja. How long have I got? Your end-of-life transition is already underway. These sedatives will alleviate your suffering during these final hours. Sementara itu, kerusakan pesawat semakin parah, dan di sisi lain, Mancuso sudah merelakan kematiannya. My ID. Mancuso memberikan izin khususnya pada Jim dan meminta mereka berdua untuk bekerja sama dalam memperbaiki pesawat. I'm going back to engineering. Can you fix this? I need your help. Setelah ditinggal Mancuso, mereka berdua langsung pergi untuk memperbaiki pesawat. Let's go. Is it broken? Jim dan Aurora memeriksa mesin satu persatu untuk mencari kerusakannya. The whole section's closed off. Something's wrong. We're looking for Ron. Akhirnya, mereka tersedot lubang yang diakibatkan oleh tabrakan meteor. Beruntungnya, Jim berhasil menyelamatkan Aurora. More than one. Setelah menyelidiki lubang meteor itu, mereka menyadari bahwa reaktor bahan bakar pesawat itu sudah rusak parah. Jim langsung mengganti spare part reaktor itu dengan spare part cadangan. Control computer restored. Failed. Manual override required. Ternyata, tugas mereka belum selesai karena ventilasi reaktor harus dinyalakan secara manual. When the outer door is jammed, we've got to open that door. I gotta go out there. Open it from the outside. Karena ventilasinya harus dibuka dari luar, Jim terpaksa berkorban untuk membukanya dari luar. Aurora mulai sadar bahwa kemungkinan Jim selamat sangatlah tipis. Jim, come back to me. I can't live on this ship without you. Akhirnya,
Jim berangkat ke pintu ventilasi reaktor, dan Aurora bersiap di dalam ruang kendali. I'm at the door. I'm ready, just say when. No! What? The door won't stay open. I think I have to stay here. No! Karena pintu itu macet, Jim terpaksa menahan pintu itu dari luar. Vent the reactor. Come back in, we're thinking something else. There is nothing else. It's okay. No, it's not okay. Aurora, there are 5,000 other people on this ship, Aurora. We have to do this. Do it. Now. Dengan berat hati, akhirnya Aurora terpaksa menyalakan mesinnya. Akhirnya, Jim terpental keluar dari ventilasi itu, dan reaktor pesawat kembali normal. Vent successful. Rebooting process initiated. Jim, it worked! You did it! You can come in! Sayangnya, pakaian Jim bocor, dan dia melayang-layang di luar angkasa. I got blown out of the tube. My tether broke. I can't get back to the ship. Aurora langsung bergegas menyelamatkan pria itu. Jim Preston located. Akhirnya, Aurora berhasil meraih Jim yang sudah tak sadarkan diri. Setelah dibawa ke dalam kapsul medis, Jim dinyatakan sudah meninggal. I'm sorry, the patient is dead. Aurora masih belum menyerah, dan dia mencoba menjalankan semua prosedur pengobatan. Akhirnya, Jim kembali bernafas, dan Aurora terlihat sangat bahagia. Setelah peristiwa itu, mereka berdua memakamkan Mancuso di luar angkasa. There's something I have to show you. Di sisi lain, Jim telah menemukan cara untuk mengubah kapsul medis menjadi kapsul hibernasi. But there's only one autodoc. Yeah, and you're gonna lay down in it. Namun, karena kapsul medis hanya ada satu, Jim merelakan Aurora untuk ditidurkan kembali agar dia bisa tiba di planet tujuan bersama penumpang lain. Something I've wanted to give you for a long time. Jim memberikan cincin yang telah dibuatnya untuk Aurora. It's beautiful. It took you long enough to ask. Champagne. I'll wait. 88 tahun kemudian, setelah mendekati planet tujuan, para kru terbangun dan melihat kafetaria sudah berubah total. Ternyata, Aurora memilih untuk hidup bersama Jim, dan dia berhasil menyelesaikan buku miliknya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.